Sobat Koi, jumpa lagi dengan Kolam Koi Adi, channel yang mengulas mengenai kolam koi dan koi kesayangan kita. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info berikutnya mengenai koi dan kolam koi kita. Pada hari ini saya berkesempatan main ke salah satu kolam di Surabaya milik Bapak Panca. Silakan memperkenalkan diri, Pak Panca. Halo Sobat Koi, nama saya Panca. Ya, hari ini kita coba mau share kolam saya ya. Kolam ini minimalis. Kolam Bapak Panca ini minimalis tapi kelihatan asri, Sobat Koi. Yuk kita berbincang dulu dengan Pak Panca. Pagi Pak Panca. Pagi Pak Adi. Ini kolamnya sudah umur berapa lama? Ini kira-kira dimasukin ikan sekitar 10 bulan. 10 bulan sudah running berarti kolam. Sudah running, posisi sudah running. Ya, ini awal mulanya gimana Om? Kok bisa suka dan mau membuat kolam? Nah, awal mulanya gini. Ini kan kita punya lahan di belakang. Awalnya sih mau saya bikin taman. Tapi berhubung saya lihat bahwa kalau tanaman kan perlu sinar matahari yang full gitu ya. Nah, kebetulan di tempat saya posisinya kurang bagus. Jadi sinar mataharinya itu kurang. Akhirnya saya berpikir apa enggak sebaiknya dibikin kolam. Nah, awal mulanya saya sih pikir simple, bikin kolam aja gampang gitu kan ya. Ternyata bikin kolam koi itu nggak gampang, Sobat Koi. Ya, jadi waktu saya pertama kali ya sempat terjadi kesalahan-kesalahan beberapa kali. Gitu Pak Adi. Ya, jadi bikin kolam koi memang tidak mudah, Sobat Koi. Jadi disarankan sebelum Anda membuat, Anda harus benar-benar mempelajari dan sering bertanya pada ahlinya. Karena yang utama membuat kolam koi itu sirkulasi air dan juga sistem mengenai oksigennya. Jangan sampai kita membuat kolam dan salah, itu nanti memperbaikinya jadi biayanya lebih mahal gitu Sobat Koi. Lalu mengenai kolam ini sendiri, Pak Panca, ini kapasitasnya berapa ton ini airnya? Ini sekitar 5.000 ton. Berarti 5.000 ton. 5 ton mungkin ya, 5.000 liter ya? Ya, 5.000 liter. Jadi kolamnya Om Panca ini 5 ton dengan kapasitas pompanya berapa Om? Pompanya saya pakai 16.000. Pompanya 16.000 Sobat Koi. Terus ini pompanya cukup besar, jadi dengan waterfallnya cukup lebar. Kalau Sobat Koi perhatikan, ini lebarnya 1 meteran lebih, tapi keluar airnya cukup bagus Sobat Koi, karena pompanya dayanya maksimal. Airnya juga sudah jernih, ini cukup matur airnya. Padahal isi ikannya juga cukup banyak. Ini isi berapa ikan? Ini 20 ekor. 20 ekor, jenisnya apa saja ya? Ini ada sangke, ada soa, dan ada beberapa nih. Iya, kalau yang paling disukai jenis apa Om? Saya yang paling suka yang jenis sangke. Jenis sangke ini paling disukai sama Warnanya Om macam-macam. Panca. Warnanya ada merah, hitam, putih. Ya, ini ada yang menarik lagi Sobat Koi, kolamnya ini ada bulat-bulat tutup bottom drain. Ini bisa diceritakan fungsinya apa Om? Jadi bottom drain ini dulunya nggak ada tadi, jadi kita tambahin. Tujuannya supaya kotorannya itu cepat turun ke bawah ya. Ya, ini banyak yang tidak tahu Sobat Koi. Ini salah satu rahasia yang jarang diketahui. Bottom drain itu sebaiknya atasnya dikasih tutup seperti mangkok. Itu supaya sirkulasinya itu dari kanan kiri, dia masuk mendorong kotoran ke bottom drain. Dan juga itu fungsinya mencegah ikan-ikan koi yang kecil itu kesedot ke dalam bottom drain karena bisa mati. Nah, ini Om Panca ini ternyata cukup memperhatikan. Ini tidak banyak orang yang tahu Sobat Koi. Lalu mengenai chambernya ini ada berapa? Chambernya ini kita punya 4 kotak tadi. Isinya apa saja? Isinya yang pertama itu full jaring nelayan ya. Terus yang chamber kedua dan ketiga campuran antara biobol, batu apung sama karang jahe. Terus yang terakhir hanya air dan pompa sama lampu ultraviolet. Filternya cukup lengkap ini Sobat Koi, dari fungsi mekanis, biologis, kimiawinya sudah cukup lengkap. Ditambah lagi ada UV untuk membunuh
seperti bakteri-bakteri jahat, jamur gitu, dan juga membunuh algae supaya kolamnya tidak hijau. Karena sobat koi bisa lihat ini kolamnya odor sobat koi. Biasanya tantangan kolam odor adalah kolamnya itu bisa berwarna hijau kalau tidak ada UV, karena airnya cenderung hangat menyebabkan algae-nya itu tumbuh subur sobat koi. Lalu setelah Om Panca ini 10 bulan ya kolam ini running, yang dirasakan dalam memelihara koi itu asiknya atau repotnya malah seperti apa? Ya, kalau kita mau pelihara koi harus mau repot ya. Artinya yang diomong Pak Adi tadi betul, bahwa kita pelihara koi itu bukan hanya pelihara ikan, tapi lebih ke arah memelihara air. Artinya harus rutin ya, secara berdikli itu harus dilakukan pembersihan, dijamber, kuras gitu ya. Kalau saya biasanya 2 minggu sekali itu harus kita kuras, terus kita juga ganti air yang bersih gitu ya. Terus juga asiknya tuh gini Pak Adi, kalau kita lagi habis pulang kerja gitu, kita nongkrong di sini biasanya saya, biar menghilangkan kepenatan, apalagi kalau kasih makannya pakai tangan, ikannya mau pada mendekati, wah itu asiknya luar biasa Pak Adi. Nah, itu banyak dirasakan oleh penghobi koi ya. Jadi pulang kerja sudah capek, ngasih makan, dan ikannya ternyata mau mendatangi kita. Itu memang keasikan yang paling diinginkan oleh sobat koi semua. Ini taman-tamannya juga kalau dilihat lingkungan kolam ini mendukung keasrian kolamnya Om Panca. Mungkin ini juga hobinya istri ya Om ya? Ya. Jadi ini lengkap sobat koi, supaya istri juga mengizinkan kita beli koi. Ini mungkin salah satu trik yang dilakukan semua penghobi koi ya. Jadi kolamnya dicampur dengan hobinya istri. Lalu Pak Panca mungkin ada masukan atau pesan-pesan untuk penghobi koi yang lain? Ya, pesan dari saya sih, dari pengalaman saya ya, dari awal itu kalau mau bikin kolam itu harus mau belajar dulu lah ya, belajar banyak cara, bisa dari YouTube atau tanya ke rekan-rekan yang mungkin sudah pengalaman gitu ya. Jadi yang pertama harus ditentukan dulu mau bikin kolamnya ukuran berapa, terus pipa-pipanya harus berapa, kedalamannya harus berapa. Itu harus benar-benar perhitungannya itu harus benar-benar matang gitu. Karena pengalaman saya terus terang bikin ini nggak bisa langsung jadi Pak. Jadi ada beberapa kali kita harus bongkar. Pertama kurang dalam ya, terus pipanya kurang gede, terus pompa pun saya tuh ganti sampai 3 kali itu. Pertama 8.000, 9.000, yang terakhir 16.000. Ya intinya itu pun saya sudah tanya-tanya, tapi tetap ada kendala. Jadi pesan saya intinya sebelum bikin dirancang yang matang, dan jangan malu, jangan takut untuk bertanya, daripada nanti bongkar sudah biayanya nambah, menikmatinya pun terlambat Pak. Itu Pak Adi. Ini pesannya cukup lengkap ya sobat koi, karena memelihara koi itu memang mengasihkan, tidak mudah tapi juga tidak susah. Yang penting sobat koi memahami sistem sirkulasi seperti yang disampaikan Om Panca tadi. Merawat koi itu diawali dengan merawat airnya dulu supaya koi kita selalu sehat. Seperti itu liputan saya dengan Om Panca hari ini sobat koi. Sebelumnya terima kasih Om Panca sudah memberi kesempatan sobat koi untuk mereview kolamnya. Semoga inspirasi dari kolam Om Panca ini bisa jadi masukan untuk sobat koi semuanya. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like serta share liputan ini. Semoga kolam koi dan koi kita selalu sehat dan berbahagia. Sampai jumpa lagi sobat koi. Sampai jumpa sobat koi.